Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bapak, Ibu, guru yang saya hormati, bil khusus Ibu Kepala Sekolah juga yang sudah mengizinkan kami 3 orang jemaah calon jemaah angkatan 7 ini bergerak ya, untuk melakukan sebuah proses yang memang kami diharuskan ya, yaitu proses program untuk aksi nyata, di mana kami telah menyelesaikan beberapa modul di 3 bulan terakhir kemarin. Untuk aksi nyata ini, karena secara kebetulan kita di sini 3 orang, ya 3 orang guru di sekolah kita. Untuk modul 1.4 ini akan kami fokus di tentang budaya positif yang di pemikiran kami bisa kita implementasikan nanti di sekolah kita menjadi sebuah produk terakhir nanti terkait dengan keyakinan kelas. Nah, itu. Untuk budaya positif di modul 4 ini ada 7 modul ya. Yang 7 modul itu yang terdiri dari perubahan paradigma belajar, kebutuhan dasar manusia, disiplin positif, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi, motivasi perilaku manusia, dan terakhir keyakinan kelas. Itu akan kami bagi 3 ya. Alhamdulillah. Oke, ini untuk kelanjutan dari penyampaian rekan-rekan saya tadi dari Pak Guru Mul dan Pak Guru Majid ya. Cuman ujungnya di sini, poinnya di sini, bagaimana kita menciptakan sebuah budaya positif di sekolah kita. Tapi mudah-mudahan itu bisa kita laksanakan. Bagaimanapun mantap teori, tapi kalau kita laksanakan hanya sebatas kata saja. Oke, kita mulai. Ini aksi nyata kami sebagai pertumpahan bersekolah ya, dari calon guru penggerak angkatan 7. Untuk bagian saya di sini ada 2 materi, yaitu motivasi perilaku manusia dan keyakinan kelas ya. Lanjut, motivasi perilaku manusia itu pengertiannya adalah merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini pengertian dari sebuah motivasi ya. Tidak ada perbuatan yang tidak mempunyai tujuan ya, baik itu tindakan yang negatif maupun positif, pasti ada tujuannya ya. Ini teori selanjutnya, ini teori yang disampaikan oleh Dian Gosen. Ada 3 motivasi ya, kita sebagai manusia melakukan perbuatan, yaitu 1, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman ya. Itu yang pertama. Maksudnya apa ya, terkadang kita mengikuti aturan dan ketentuan karena kita tidak nyaman ya, tidak nyaman atau takut dengan hukuman, seperti itu ya. Itu muncul dari motivasi eksternal, dari luar dari diri kita. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain ya. Jelas modal, terkadang kita suka pujian, suka kata-kata yang indah ketika kita melakukan sesuatu. Itu juga termasuk motivasi ya. Itu namun masih termasuk dalam motivasi eksternal. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang penting, untuk menghargai diri sendiri, artinya kita melakukan sesuatu itu betul-betul karena niat kita, tulus dari dasar hati kita sendiri. Itu yang masuk dalam motivasi internal. Nah, itulah dari 3 ini yang kita akan fokuskan ke motivasi yang ketiga, yaitu motivasi internal. Itu yang akan kita bangun di siswa kita, maksudnya di siswa kita bagaimana melakukan sebuah perbuatan yang dilaksanakan itu memang betul-betul dari motivasi internal gitu ya, sehingga terbentuk nanti disiplin positif. Disiplin itu ternyata artinya belajar.
Tapi di paradigma otak kita ketika sebutan kata disiplin itu sebuah aturan yang ada penekanan. Kata disiplin itu artinya belajar untuk positif. Tujuan dari disiplin adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi, motivasi internal pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, nilai-nilai yang mereka percaya. Saya lanjut. Nah ini nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan universal yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, setiap kita semua orang ingin mencapai kebajikan universal itu. Akan tapi untuk kaitannya dengan siswa, nilai kebajikan itu muncul di profil belajar Pancasila. Itu yang akan kita tuju, bagaimana motivasi itu bisa hadir pada saat mereka menjadi siswa yang berprofil belajar Pancasila. Apa profil belajar Pancasila itu? Beriman, mandiri, benar kritis, berbineka global, bergotong royong, kreatif. Nah, itu yang akan kita fokus di sana untuk menumbuhkan motivasi internal tersebut. Itu maksudnya ya. Nah ini Bu Eli yakin mungkin tanya ini Bu Eli ya, foto yang ini Panca Bondang atau siapa ini Bu Eli? Eka. Ya Eka. Kenapa saya munculkan ini? Pernah Bu Eli datang ke saya karena kebetulan Eka ini apa namanya siswa saya di 8C ya, 8C. Dia orang malas ceritanya, terus jarang buat tugas. Mungkin bapak ibu guru yang lain juga tahu ya, lapor ke saya setelah kembali kelas. Ternyata setelah saya dalami ya, Eka ini bantu orang tuanya ya di taman di Naga ya. Iya, sensornya. Ya. Ini Eka ini bukan Panca Bondang ini, tapi Eka ini. Ya. Ternyata kalau dia alami Eka ini ternyata dia kasihan. Ya. Dia bantu orang tuanya dagang di taman sampai malam. Nah, gimana dia bisa mengatur waktunya untuk buat tugas? Katanya alasannya begitu. Nah inilah yang dijelaskan tadi oleh Pak Majid, posisi untuk melakukan segitiga restitusi. Kita selidiki apa masalahnya dulu, sehingga kita ketemu bagaimana pemecahan masalah. Apakah saya yang akan memecahkan masalah? Ya, kita akan berkolaborasi dengan ada Bu BP, ada yang lain, nah, seperti itu ya. Cuman poinnya kita tahu permasalahan yang kayak ini. Nah, seperti ini sekedar contoh segitiga restitusi. Nah sekarang menurut Bapak Ibu Guru dari ketiga jenis motivasi yang tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di SMP 1 Selo? Ya. Cuma kita banyak lihat, sebenarnya sudah kita lakukan semua ini, disiplin positif ini, kita ada, targetnya adalah beriman, ya, berkeyakinan, ya, sholat berjamaah ada, ya, belum yang lain. Sikap di sini yang lain, artinya sudah kita lakukan semua, ya. Cuma tinggal bagaimana kita menindaklanjutnya sehingga terwujud budaya positif, ya. Bagaimana cara menindaklanjutnya? Kita akan berawal dari yang terkecil di sekolah kita, yaitu kelas. Maka dibutuhkanlah, ini sudah saya jelaskan dan jelaskan tadi sudah. Nah, maka dibutuhkan adalah restitusi ini, ya. Sistem restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contoh Eka tadi, ya. Makanya ketika saya restitusi dia, kamu buat tugasmu apa saja, bagaimana bentuknya, dia bergambar, pokoknya kenapa kamu mengumpulkan tugas. Akhirnya begitu saya sampaikan. Karena dia berpikir harus betul tugas itu, harus sempurna tugas itu. Ya, sementara dia sibuk jualan, begitu. Makanya dia akhirnya tidak buat tugas, ujung-ujungnya begitu. Nah, saya sampaikan seperti itu. Ya, itulah untuk
contoh dari restitusi. Ya. Ini ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi untuk melihat ke dalam diri, restitusi dari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, kita membutuhkan karakter ya, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, restitusi membalikkan murid yang berbuat masalah pada kelompoknya. Ya, maksudnya supaya jangan dia down mentalnya kembali ke kelasnya maksudnya. Ya. Nah ini kebutuhan dasar manusia, mengapa kita ini motivasi kita melakukan sebuah perbuatan sudah dijelaskan tadi oleh Pak Bumul. Nah ini segitiga restitusi itu, ini tahapan-tahapan pemerintah menghadapi anak-anak yang bermasalah. Pertama, menstabilkan identitas, ya. Contoh di sini kita bisa sampaikan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Setiap manusia pasti mempunyai kesalahan. Artinya kita mengembalikan mental anak